Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan kembali mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Kami dapat menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan, menyampaikan firman Tuhan. Tolong kami juga yang mendengarkan, sehingga Tuhan Engkau membukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami juga diberikan kemampuan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran atau pemberitaan firman di dalam kitab Imamat pasal yang ke-22. Saudara-saudara, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kudusnya kebaktian korban. Nah, mari kita segera melihat pasal ini, pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, saya berdoa dan berharap saudara sudah terlebih dahulu membaca kitab ini secara runtun ya, satu pasal, kitab pasal Imamat pasal 22 ini ya. Kalau saudara membacanya dengan runtun, maka kita melihat sepertinya ada 4 bagian yang dipisahkan. Ya, yang pertama ayat 1 sampai 9 ya berbicara tentang imam tidak boleh makan persembahan kudus. Ya, ayat 10 sampai 15 orang awam tidak boleh makan persembahan kudus. Nah, tadi imam tidak boleh ayat 1 sampai 9 itu karena mereka dalam kondisi najis, kusta dan terkena bangkai ya. Ayat 16 sampai 25 korban yang dipersembahkan tidak boleh ada cacat dan celanya. Dan ayat yang terakhir 26 sampai 33 korban itu harus dipersembahkan sesuai dengan waktunya. Nah, kita akan langsung saja melihat. Yang pertama, Saudara, ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya orang Israel, ya khususnya Harun ya dan anak-anaknya harus berlaku hati-hati, tidak boleh memakan dengan sembarangan ya persembahan-persembahan kudus. Nah, saudara supaya tidak membingungkan kita ya, siapakah ya imam-imam saat ini ya? Ya, kalau kita berdasarkan konteks di PL tentu bukanlah kita mungkin saudara-saudara ya. Dan tetapi karena ya dalam perjanjian baru kita sudah menjadi imam-imamnya Tuhan ya. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Ya, jadi dari pengertian ini saudara dan saya dapat menyimpulkan ya, hari ini ketika kita membaca juga konteks ayat di pasal 22, kita adalah imam-imam Allah pada hari-hari ini saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara tentang persembahan ya, kitab Ibrani pasal 10 kalau saudara baca, itu juga menjelaskan tentang ya kalau kita baca di pasal-pasal awal kitab Imamat, ya ada persembahan korban bakaran, korban sajian, korban selamatan dan lain sebagainya. Kitab Ibrani menjelaskan bahwa tidak ada korban-korban itu yang sempurna yang dapat menebus dosa manusia, menyucikan dosa manusia. Ya, ya. Dan itu hanya tipologi daripada nanti korban Yesus di masa depan. Nah, karena itu persembahan yang kudus itu adalah gambaran daripada Yesus yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang sempurna yang kudus. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita mengerti hal ini, maka kita akan melihat ya ada apa dengan persembahan ini, saudara? Ya, kenapa ada imam yang dilarang? Kenapa ada orang-orang yang dilarang? Dan bagaimana cara-cara ya agar kita bisa menikmati persembahan-persembahan ini. Saudara, yang pertama, ayat 1 sampai 9. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 2, ayat 3. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Tidak boleh najis, saudara ya. Ayat yang ke-5, atau orang yang kena kepada ayat yang keempat, seorang dari keturunan Harun yang sakit kusta. Ya, sakit kusta ayat 5. Atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia dan atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Ya.
Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Ayat 8, janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis, karenanya akulah Tuhan. Nah saudara, kita langsung saja melihat ya, para imam ya dilarang menikmati, memakan, mendekati persembahan-persembahan kudus ini ya, dengan catatan ketika pertama mereka dalam keadaan najis, saudara. Ya. Kita tahu saudara ya, dulu binatang-binatang ada makanan-makanan yang najis ya, babi dan lain sebagainya ya. Tetapi Yesus mengatakan yang najis itu bukan yang masuk tetapi yang keluar. Ya. Kusta adalah penyakit yang diperiksa bukan ke dokter tapi kepada imam. Ya. Dan ada aturan-aturan ketat ketika seseorang terkena kusta. Ya. Sementara bangkai saudara adalah hewan yang sepertinya dia kita tidak perlu capek-capek berburu untuk mendapatkannya ya, karena sudah mati ya, atau barusan mati gitu ya. Tetapi itu ternyata virus-virus kematian jika kita makan saudara, karena itu adalah bangkai. Nah, firman Tuhan katakan para imam tidak boleh mendekati persembahan kudus ya. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh menikmati sembarang persembahan kudus. Orang-orang yang tidak bisa menikmati persembahan kudus, yaitu menikmati Yesus itu sendiri, baik menikmati kekekalan yang Yesus berikan, maupun berkat-berkat saat ini yang bisa kita terima, adalah orang-orang yang najis, yang di dalam dirinya sendiri ya. Ya mungkin lingkungannya juga bisa mempengaruhi, tapi dalam dirinya sendiri najis yang berasal dari dalam ya. Ya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, saudara, itu bisa membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan. Ya, kusta, penyakit yang kita tidak bereskan, saudara, ya, ataupun bangkai, saudara. Bangkai adalah sesuatu ya yang kelihatannya baik, saudara, tetapi itu virus-virus kematian ada di dalamnya. Ya, makanya kenapa kitab Wahyu mengatakan ya belilah ya minyak supaya melumas matamu, supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk para imam, untuk Anda dan saya, ya perhatikan baik-baik, korban yang sempurna itu, persembahan yang kudus itu yang Yesus berikan, ya tidak bisa dinikmati, saudara, kalau terdapat kenajisan, ya, penyakit kusta. Dan bangkai, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa mungkin hari-hari kita bertanya, kenapa hubunganku bersama Tuhan sulit mengalami keintiman hari-hari ini? Sudah lama berdoa, ya, tapi begitu-begitu saja ya, tidak ada hubungan yang indah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Gairah kita melayani mulai berkurang, dulu yang rajin, stabil, hari ini mulai kurangilah dikit ya, kan kita ada kesibukan, kan begini, jadi ambil yang bisa saja. Ya. Kok berkatnya tidak seperti dulu lagi ya, yang lancar, yang baik, yang sempurna, kok sekarang tersendat dan lain sebagainya. Ya, apalagi saya tidak tahu yang lain, saudara. Saudara tahu ciri-ciri orang yang sakit, ya, kurang bergairah, ya, tidak bisa menikmati lagi ya, makanan, ya, tidak seperti sehat, saudara. Ya. Kita perlu mengecek apakah kita mungkin hari-hari ini sedang sakit, saudara, karena kenajisan, karena penyakit kusta, karena ada bangkai itu sehingga kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Bagaimana solusinya? Ayat 6 berkata, orang yang kena kepada yang demikian, ya saudara, jangan makan persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Kita tahu basuh, saudara, orang yang baru bertobat, orang yang baru ingin terima Tuhan ya, kalau basuh ya dia harus bertobat ya sebelum dibaptis. Ada orang banyak baptis saja tanpa bertobat. Dibasuh, saudara, ya, basuh bicara tentang firman Tuhan. Ya bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan ya. Kalau kita merasa mulai jauh daripada Tuhan, kita perlu, saudara, membasuh hidup kita setiap hari. Berapa kali Anda mandi satu hari dalam sekali? Kalau gerah mungkin saudara bisa 2-3 kali ya. Ya, minimal satu hari sekali, saudara, supaya kita bisa tetap bersih. Bagaimana apakah engkau dan saya dibersihkan, dibasuh dengan firman Tuhan setiap hari, saudara? Atau mungkin Anda mandi firman Tuhan baru seminggu sekali. Kadang-kadang ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Hal-hal inilah yang membuat Anda dan saya tidak bisa menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat kekekalan maupun berkat-berkat yang bisa kita nikmati saat-saat ini, saudara. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Kasih Tuhan setiap hari. Ya, selalu baru, asalkan Anda dan saya mau dibasuh dengan firman Tuhan. Buat jadwal.
ketatkan konsisten Anda, dipasuh dengan firman Tuhan dan Roh Kudus setiap hari, saudara. Ini solusinya, saudara, jika Anda ingin menikmati persembahan kudus itu, Yesus, ya, karya, anugerah yang besar itu. Resikonya ayat 9, kalau orang tidak ya, peka akan hal ini. Ya. Dosa itu mendatang kematian, ya, kenajisan, ya, penyakit kusta, bangkai itu melambangkan kematian, melambangkan dosa. Ya. Kita tidak punya kepekaan lagi kalau kita mulai ada di dalam, terlibat di dalam kenajisan, ya, kebangkaian dan penyakit kusta. Kita tidak punya kepekaan lagi, saudara. Lama-lama, saudara, dosa, saudara, meskipun kecil tetap dosa. Ya. Ya, bisa racun ular itu, saudara, tidak peduli dia anak, sedang, sampai orang yang dewasa, kalau kena bisanya sama saja, saudara. Ya. Sehingga dosa apapun yang kecil yang kelihatan, yang mungkin kita masih pelihara, kita bilang, aduh, semua orang juga lakukan yang demikian lah. Pendeta juga ada yang seperti itu. Saudara, standar saya harusnya firman Tuhan, bukan orang lain. Ya. Mari, kebaskan itu. Mari, lepaskan. Minta pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita mati, saudara, tidak punya lagi kepekaan rasa itu. Nah, apakah saya dan saudara sudah kehilangan rasa itu? Mungkin, saudara. Ya. Semua kita lakukan hampar, jadi rutinitas. Ya, seperti ada sebuah nyanyian yang berkata, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianmu ku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Ya, biarkan firman Tuhan membasuh kita setiap hari. Yang kedua, saudara, yang kedua, imam tidak boleh pertama tadi sembarangan menikmati persembahan kudus. Kita tidak bisa sembarangan, harus suci, saudara. Ya, kenajisan, bangkai, penyakit kusta harus dilepaskan, ditinggalkan. Ya, yang kedua, saudara, ayat 10-16. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Ya. Tetapi apabila seorang telah dibeli dan oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut makannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan kudus. Ya, tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Nah, saudara, orang awam tidak boleh memakan persembahan kudus. Ya, persembahan itu hanya milik daripada keluarga, daripada imam itu sendiri. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan hal ini? Nah, saudara, untuk mencapai menggapai Allah, ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus, tidak ada seorang pun yang dapat anugerah Tuhan itu dengan kekuatan, kemampuan kita, pekerjaan baik. Tidak, itu semua hanya anugerah. Dan anugerah untuk bisa sampai kepada Bapa, jalannya hanya lewat Imam Agung, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, jadi tidak ada ilah-ilah, dewa-dewa apapun, saudara, yang bisa membawa kita kepada Allah selain daripada Imam Agung itu Yesus itu sendiri. Ya. Siapa yang bisa menikmati? Hanya keluarga, saudara. Ya, hanya keluarga. Nah, saudara, bicara tentang keluarga, saudara. Ya, makanya kenapa dalam perjamuan kudus kita melarang, ya, orang-orang yang belum terima Tuhan secara khusus dibaptis, ya, bersekutu bersama menikmati perjamuan kudus, ya. Ya, ini salah satu doktrin ayatnya. Nah, saudara, keluarga itu penting di dalam konsep kerajaan Allah, ya. Calvin mengatakan, barang siapa mengatakan Allah sebagai bapaknya, maka dia harus menganggap gereja sebagai ibunya. Ya, saya tidak tahu Anda di gereja itu sebagai pendatang atau sebagai keluarga. Kalau Anda sebagai keluarga, apakah Anda sudah menunjukkan sikap keluarga? Ya, jika ada masalah di gereja, ada rekan-rekan kita, rekan-rekan di dalam gereja bermasalah, Anda turut terlibat di dalamnya. Ya, ada sesuatu yang digerakkan, dikerjakan di gereja, Anda terlibat di dalamnya. Ya, Anda keluarga atau pendatang, saudara. Ini penting sekali. Ya, hanya keluarga yang dapat menikmati persembahan kudus ini, saudara. Ya, pastikan, perhatikan hal-hal yang penting ini, saudara. Ya, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Tuhan berfirman pada Musa,
Ya, berbicara kepada Harun serta anaknya kepada semua orang Israel, katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan asar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang tidak hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenankan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercelah dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, tidak bercelah, jangan bercacat, tidak boleh bercelah memberikan persembahan. Saudara, saudara bayangkan saudara diundang Pak Jokowi, saudara ingin memberikan sesuatu, apakah saudara akan memberikan barang-barang yang bekas, second, dan sebagainya? Bagaimana waktu Anda datang ke gereja? Bagaimana waktu Anda memberikan korban-korban saudara, membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah itu adalah persembahan-persembahan yang bercacat dan bercela, saudara? Jangan, saudara. Belajar memberikan yang terbaik. Belajar memberikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Ya. 26 sampai 33. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya, tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban apa-apian baginya. Ya. Jadi ada hari yang ditetapkan Tuhan, saudara. Nah, ayat 30, pada hari itu juga korban itu harus dimakan, janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi, akulah Tuhan. Nah, saudara, singkat cerita, ya, berikan kepada Tuhan dengan waktu yang terbaik, tepat dan terbaik. Ya, ada aturannya, saudara. Ya, saat itu juga segera, ya, pada hari itu harus dihabiskan. Ya, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Saudara, saya ingin kasih sebuah kesaksian. Waktu pentabisan gereja beberapa waktu lalu, ya, kita mengadakan ibadah ucapan syukur di tempat ini, dan kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita ada tempat ibadah yang baru. Waktu selesai ibadah, saudara, ada seorang bapak yang menghubungi kami dan mengatakan bahwa dia digerakkan Tuhan, ada suara Tuhan, dan dia digerakkan Tuhan untuk membantu gereja kita. Sehingga dia bertanya fasilitas apa yang perlu dibantu. Ya, kami menjawab ya sesuai dengan pokok-pokok doa yang kita sudah tuliskan di grup jemaat. Ya, kita sedang membutuhkan perkakas gereja seperti alat musik, sound system, dan multimedia. Sehingga kami menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, dan dia minta, kami bilang, ya salah satu saja kami sudah bersyukur kalau dibantu, Pak. Tapi tidak semuanya. Ya, kami juga segan, saudara, ya. Tidak mungkin kita sampaikan semua, jadi kami pilihlah yang urgent, ya, beberapa yang urgent. Singkat cerita, kami survei, harganya 39.950.000. Ya, kami sampaikan kepada Bapak ini, dan saat itu juga dia bilang dia akan transfer, ya. Sore hari jam 3 dia transfer sekitar 42 juta, dan kami langsung membeli alat-alatnya, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, ya, persembahan itu jangan yang bercacat dan bercelah. Ya, ya, segera pada hari itu juga harus dieksekusi. Ya, ya, saya sedang memberitahu saudara, waktu Tuhan berbicara pada saudara, waktu Tuhan meminta kepada saudara, ya, jangan tunggu-tunggu, ya. Saudara, dulu, ya, bicara tentang tidak bercela, ya, yang terbaik. Ada banyak orang ketika dipanggil Tuhan, saudara, ya, saya akan menyerahkan hidup saya full time, yang terbaik. Tapi pada saat berjalannya waktu, akhirnya jadi part time, saudara. Kenapa? Oh, orang lain kok begitu, kerjanya setengah, setengahnya juga melayani Tuhan dan lain sebagainya. Saya tidak bicara bahwa Anda yang bisa, ya, ini dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Ini bicara tentang full heart, ya. Full time itu artinya full heart, saudara. Ya, saudara bisa saja bekerja di mana-mana, tapi hati saudara sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan ingin yang terbaik dipersembahkan pada Tuhan dengan waktu yang tepat. Ya, segera, saudara. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nah, saudara, menyimpulkan, ya, pasal 22 dari kitab Imamat ini, ya, Yesus adalah persembahan yang kudus itu, yang terbaik, ya, dipersiapkan untuk dinikmati oleh kita, saudara. Tetapi bagi Anda dan saya para imam, ya, kita tidak bisa menikmati ini jika ada kenajisan, kusta, dan bangkai. Ya. Orang awam tidak bisa juga menikmatinya. Ya. Bersifat sebagai keluarga di dalam persekutuan gereja, persekutuan rohani kita, saudara. Ya. Tidak ada jalan menuju Allah selain Anda menjadi keluarga daripada gereja itu sendiri, yaitu Kristus. Dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, hidup kita yang kita berikan, tidak boleh bercacat bercelah, yang terbaik, full heart, saudara. Jika Tuhan meminta kepada
maka berikanlah yang terbaik dengan waktu yang tepat dan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda panggilan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara jangan tunggu saudara nanti sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara baru mau melayani Tuhan. Ya. Baru mau, oh, Pak Pendeta, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang tugas apa yang bisa saya kerjakan di gereja? Melayani pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Inilah waktunya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan, kudusnya kebaktian korban, kudusnya persembahan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami, Tuhan, ya tidak boleh dengan sembarangan. Biarlah Tuhan kuduskan kami daripada hal kenajisan, daripada kusta, daripada bangkai Tuhan. Biarlah persembahan hidup kami juga menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami menjadi keluarga yang indah, keluarga yang Tuhan, oh Tuhan, menjadi keluarga yang berpartisipasi kontribusi baik di tengah-tengah keluarga Allah. Tuhan, biarlah juga Tuhan, persembahan kami, hidup kami melakukan dengan segera. Tuhan, dengan waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.